Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Safrida Aziza. Saya di sini dinas dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Kamila Sus. Ibu biasanya dipanggilnya apa? Kamila. Oke, baik Ibu Kamila. Bagaimana Ibu Kamila kabarnya hari ini? Kabarnya lagi kurang baik Sus, lagi sedih. Kalau belum tahu karena apa? Saya habis ditinggal meninggal sama kakek saya. Oh, baik. Di sini mungkin kita akan berbincang-bincang ya Bu. Kurang lebih 10-15 menit. Ibu, apakah bersedia? Baik, tempatnya mau di sini saja? Baik. Oke, mungkin di sini Ibu bisa menceritakan secara detail bagaimana perasaan Ibu hari ini. Dan saya akan menjaga privasi cerita Ibu, kecuali untuk kepentingan medis dan hukum. Jadi bagaimana Ibu? Baik Ibu. Jadi saya ini kan sedang merantau ya Bu. Nah, rumah saya itu ada di Jakarta. Terus kakek saya itu lagi sakit dan dirawat, kemudian meninggal. Nah, saya tidak dikasih tahu sama keluarga yang di Jakarta. Saya tahu itu sudah beberapa hari setelah pemakaman kakek saya. Nah, makanya di situ saya merasa marah. Kenapa saya itu nggak dikasih tahu gitu? Padahal itu kan kakek saya gitu. Nah, cuma saya doang yang nggak dikasih tahu, makanya saya marah gitu sih. Ibu, dari cerita yang tadi Ibu sudah jelaskan ya Bu ya ke saya, Ibu itu ada di fase marah atau anger. Di dalam fase kehilangan dan berduka ini tuh ada 5 fase ya Bu. Yang pertama itu ada fase penolakan. Di sini tuh Ibu merasa kalau misalnya Ibu itu menolak kalau misalnya kakek Ibu sudah meninggal gitu. Lalu Ibu juga menolak kalau misalnya kakek Ibu itu meninggalkan Ibu. Untuk fase yang kedua ini adalah fase marah atau anger. Di sini tuh Ibu merasa marah gitu saat kakek Ibu tuh meninggalkan Ibu. Dalam fase yang kedua ini Ibu bisa menangani atau mengatasinya dengan melatih teknik nafas dalam. Nah, di sini itu saya sebelumnya nanya dulu, Ibu pernah nggak atau kayak praktek gitu tentang teknik nafas dalam? Oke, mungkin di sini saya akan mencontohkan ya Bu. Caranya itu yang pertama Ibu bisa tarik nafas dalam, tahan 1-2 detik, lalu buang secara perlahan melalui mulut. Nah, begitu ya Bu. Coba Ibu praktekkan. Nafas, tahan, buang. Nah, lalu untuk fase yang ketiga ini adalah fase tawar-menawar ya Bu. Nah, di sini itu Ibu merasa kenapa nggak saya aja yang meninggal gitu, kenapa kakek saya yang meninggal. Nah, dalam fase 4 ini adalah fase depresi. Di sini tuh Ibu sedih berkepanjangan melebihi dari 3 bulan. Untuk mengatasinya Ibu bisa menggali aspek positif yang Ibu punya. Ibu suka apa? Suka masak Sus. Nah, mungkin di sini Ibu bisa memasak ya untuk melupakan kepergian dari kakek Ibu. Nah, lalu untuk fase terakhir ini adalah fase penerimaan. Di sini tuh Ibu bisa menerima secara legowo kalau misalnya kakek Ibu itu sudah meninggal. Oke, baik Ibu. Bagaimana Ibu setelah tadi kita berbincang-bincang selama 20 menit? Perasaannya lebih lega aja sih Sus, dan lebih tenang sedikit. Oke Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu bisa mencontohkan teknik nafas dalam yang sudah tadi kita pelajari? Bisa Sus. Baik, coba dicontohkan. Berarti Ibu sudah sangat menguasai ya Ibu. Tadi saya lihat sudah bagus banget untuk prakteknya.
Oke, karena Ibu sudah mengerti bagaimana teknik nafas dalam, mungkin kita cukupkan saja ya Bu untuk pertemuan hari ini. Nah, oke, di sini Ibu saya sudah membawa form. Ibu bisa melihat ya Bu, di sini kan tadi kan kita mau ini ya, teknik nafas dalam ya Ibu. Nah, kalau misalnya Ibu melakukannya sendiri, berarti Ibu bisa menceklis huruf M ya Bu. Jika Ibu dibantu oleh perawat atau keluarga Ibu bisa menceklis yang bagian B. Jika Ibu tidak melakukannya sama sekali, Ibu bisa menceklis bagian T. Begitu Ibu, apakah paham? Paham ya Ibu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya mau dilakukan di mana? Di sini aja ya Sus. Di jam berapa? Pagi aja jam 10-an boleh. Oke, jam 10 ya Bu. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Selamat istirahat ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Sus. Ya.